Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailan Husnati dari kelas 11 TKJ 2. Ingin mempresentasikan sebuah materi yang saya buat mengenai konsep sistem operasi jaringan pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi kelangsungan dan kesempurnaan presentasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui, pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam artian membuat koneksi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Tujuan kita mempelajari sistem operasi ini adalah agar kita dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Sasaran sistem operasi, kenyamanan, efisien, dan mampu berevolusi. Bagian dari sistem operasi secara umum, ada mekanisme boot, command interpreter atau shell, resource allocator, handler, dan driver. Pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah sistem operasi yang diinstal pada komputer serta ditujukan untuk menangani jaringan. Fungsi sistem operasi jaringan menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, dan menyediakan layanan keamanan jaringan bagi multiple user. Sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer terdiri dari komputer server dan komputer klien. Dalam istilah sistem operasi jaringan terdapat beberapa mode pilihan yang disediakan, yaitu berupa mode teks dan mode grafik. Instalasi sistem operasi berbasis teks merupakan salah satu mode instalasi sistem operasi komputer dengan tampilan teks. Model sistem operasi jaringan. Ada dua model sistem operasi jaringan, yaitu berbasis teks atau CLI dan berbasis GUI. Seperti dalam tabel kita melihat beberapa model sistem operasi jaringan dalam dua jenis itu. Sistem operasi workstation client atau desktop. Ada Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu, OpenSUSE, Mandrake, dan macOS. Beberapa device yang bisa dijalankan ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, DNS, Domain Name Server, FTP Server, dan Web Server. B. Karakteristik sistem operasi jaringan, yaitu pusat kendali sumber daya jaringan, akses aman ke sebuah jaringan, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. Selanjutnya ada mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, misalnya internet, dan backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Fungsi utama sistem operasi jaringan, yaitu menghubungkan sejumlah perangkat ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan, dan mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya. Memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan, distribusi program, dan update software ke klien, menggunakan kemampuan server secara efisien, menyediakan toleransi kesalahan. Jenis sistem operasi jaringan ada dua, yaitu berbasis GUI dan berbasis teks. Macam-macam sistem operasi jaringan. Yang pertama ada Windows, Microsoft Windows. Microsoft Windows atau biasa kita sapa dengan sebutan Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau tampilan antarmuka bergrafis. Awalnya, Windows bermula dari MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line interpreter
Windows versi pertama yaitu Windows Graphic Environment 1.0. Kemudian berkembang menjadi Windows 1 versi pertama, sistem operasi dalam dunia sistem operasi yang berbasiskan GUI dan mendukung multitasking. Setelah itu, Windows 1 berkembang menjadi Windows 2. Windows 2 ini berbasis GUI dan mendukung penggunaan VGA Video Graphics Array. Kemudian dilanjutkan dengan generasi Windows 3, di mana Windows 3 memiliki kemampuan yang sama dengan Windows sebelumnya dan ditambah dukungan kartu grafis SPGA atau XGA. Windows 3 kemudian berevolusi menjadi Windows 3.1 yang sudah diperkenalkan dengan fitur multimedia dan True Type Font. Setelah berkembang cukup lama, akhirnya Microsoft memperkenalkan sistem operasi hibrida 16-bit atau 32-bit yang dikenal dengan nama Windows 95. Generasi penerus dari Windows 95 adalah Windows 98, di mana Windows 98 sudah mendukung VGA berbasis eGP serta mendukung media penyimpanan ringkas seperti USB dengan fitur tambahan berupa aplikasi Microsoft Office dan Internet Explorer versi 5. Perkembangan selanjutnya adalah Windows ME. Tidak ada yang spesial dari Windows ME ini selain transisi dukungan grafis dari 16-bit ke 32-bit. Windows ME pun akhirnya digantikan dengan Windows NT yang sudah mendukung arsitektur 86 Intel 1A64 dan AMD 64 serta mendukung grafis 32-bit. Selanjutnya, Windows NT berkembang menjadi Windows 2000. Banyak fitur tambahan di antaranya Active Directory, Image Preview, Browser Internet Explorer versi 6, DirectX, dan OpenGL, Plug and Play, dan Windows Driver model yang lebih baik. Setelah generasi Windows NT muncul, Windows XP menawarkan banyak perubahan dan mempunyai banyak fitur dan performa yang semakin meningkat. Tak lama, Microsoft Corporation mengeluarkan sistem operasi yang berkonsentrasi pada jaringan, yaitu Windows Server 2003. Bisa dibilang, Windows Server 2003 ini adalah reinkarnasi dari Windows NT. Microsoft pun melanjutkan perkembangan sistem operasi dengan Windows Vista atau Longhorn, yang merupakan revolusi dari Windows XP. Perkembangan selanjutnya adalah transisi dari Windows Server 2003 menjadi Windows Home Server yang ditujukan sebagai file server untuk rumahan. Generasi berikutnya ditandai dengan munculnya penggabungan sistem operasi Windows Vista dengan Windows Server yaitu Windows Server 2008. Selanjutnya, Windows Server 2008 berkembang menjadi Windows Server 2008 R2. Lalu sistem operasi besutan Windows adalah Windows 7. Windows 7 dirilis untuk menggantikan kekurangan Windows XP dan kelebihan Windows Vista. Sistem operasi terbaru dari Microsoft dirilis pada tahun 2012, yaitu Windows 8. Windows 8 adalah nama dari versi terbaru Microsoft Windows yang didesain untuk perangkat tablet touchscreen. Kedua ada Unix. Unix merupakan sistem operasi yang secure dibanding dengan sistem operasi lain, karena setiap file, directory, user, dan grup memiliki set izin tersendiri untuk diakses. Karena adanya dukungan proyek GNU, maka selanjutnya Unix berkembang menjadi Linux, salah satu varian Unix. Kelebihan sistem operasi Unix yaitu 1. Ada multi-user dan multitasking operasi sistem. 2. Ada dibuat di Bell Laboratories awal tahun 1970-an, dapat menangani pemrosesan yang besar, dan trademark dari Unix sekarang dipegang oleh The Open Group. Ketiga ada Linux. Awalnya dikembangkan oleh Linus Torvalds yang pada mulanya sekedar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Unix di universitasnya. Linux merupakan cloningan dari Minix. Kelebihan sistem operasi Linux yaitu merupakan freeware dan powerful operasi system.
dapat digunakan sebagai sistem operasi server dan klien. Memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP dalam bentuk TCP atau IP Networking Software. Menyediakan akses ke jaringan melalui modem. Adanya layanan berbasis TCP IP Suite. Keempat, ada IBM OS 2. IBM OS 2 ini dibuat secara bersama-sama oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation untuk digunakan pada komputer IBM sebagai pengganti sistem operasi DOS. Kelebihan dan kekurangan IBM OS 2 yaitu 32-bit operasi sistem yang dibuat oleh IBM dan Microsoft tetapi sekarang dikelola hanya oleh IBM. Mirip seperti Windows, tetapi mempunyai fitur yang dimiliki oleh Linux dan Unix. Penggunaan akan dihentikan di akhir tahun 2006, dan IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows. Kelima, ada Mac OS atau Macintosh Operating System. Mac OS adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple Komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Sistem operasi Macintosh dibagi menjadi dua jenis, yaitu Mac OS Classic dan Mac OS X. Kelebihan Mac OS: 1. Stabil. 2. Multitasking. 3. Tampilan UI-nya sangat bagus dan aman dari malware. 6. FreeBSD. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix AT&T. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel 86. FreeBSD sendiri kali pertama muncul pada tahun 1993 oleh David Genman. Ketujuh, ada Solaris. Sistem operasi Solaris adalah sebuah sistem operasi yang berdasarkan Unix system yang diperkenankan oleh Sun Microsystems pada tahun 1992 sebagai pendukung Sun OS. Open Solaris adalah open source versi sistem operasi Sun Solaris, tetapi Sun Solaris terdiri dari beberapa kode yang tidak hanya inti dari sistem operasi, misalnya source installer, desktop, dan software. Konsep Open Solaris yaitu ada free redistribution, source code, derived work, no discrimination. Beberapa kelebihan Open Solaris yaitu sistem restore, dapat mengamati di mana aplikasi banyak menggunakan waktu dan lama, dan manajemen kegagalan yaitu untuk mencegah, mendiagnosa, dan memperbaiki error. Ada zona mengimplementasi sebuah abstraksi sistem operasi, dan yang terakhir ada multimedia. Ke-8, ada Novel Netware. Novel Netware adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Sistem operasinya dikembangkan oleh Novell dan dibuat berbasiskan tumpukan protokol jaringan Xerox XNS. Kelebihan dan kekurangan Novel Netware adalah dahulu digunakan sebagai LAN Based Network Operating System, dibuat oleh Novell Inc. banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Konsepnya pembagian disk space dan printer, network core protokol lebih efektif, dan pelayanan selain file dan printer science seperti web, email, database, dan lain-lain. Ke-9, ada Windows NT. Windows NT sebenarnya dibangun dari puing-puing sisa pengembangan dari sistem operasi IBM OS 2 versi 3, di mana dalam pengembangan sistem operasi tersebut Microsoft dan IBM melakukan perkembangan secara bersama-sama. Ke-10, ada IBM OS 2 versi 3. Sistem operasi IBM OS 2 versi 3 ini memiliki nama kode NT-OS 2, dan akhirnya Microsoft mengembangkan Windows NT sendirian tanpa dibantu oleh IBM. Selanjutnya,
Microsoft merekrut beberapa orang pengembang sistem operasi dari Digital Equipment Corporation atau DEC. Selanjutnya ada cara instalasi sistem operasi jaringan. Satu order berbasis UI, contohnya Windows. Langkah-langkah menginstal Windows boot dari CD-ROM sebagai berikut. Pertama, setting BIOS Anda pada first boot. Kemudian save. Restart komputer Anda hingga muncul tampilan instalasi mode karakter. Selanjutnya, tekan back down untuk membaca lisensi agreement. Pemilihan letak direktori Windows NT, jenis partisi Windows NT, kemudian mode grafik, pengumpulan informasi, lalu mode lisensi. Dilanjutkan dengan pemilihan tipe server. Komponennya terinstall, koneksikan ke jaringan, setup kartu jaringan, penamaan domain, IIS, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi hardware. Kedua, berbasis teks. Contohnya, Linux Red Hat 9. Langkah pertama yang dilakukan untuk mengatur BIOS agar booting dari CD-ROM. Untuk melakukan pengaturan BIOS, tekan tombol delete, lalu ikuti langkah berikut. 1. Pengaturan BIOS komputer. Kemudian, mengatur pilihan boot dari CD. Memilih mode instalasi Red Hat Linux 9, memasuki menu selamat datang instalasi Red Hat Linux 9. Lanjutkan dengan masuk ke proses pengecekan CD master Red Hat Linux 9, menu pilihan bahasa, menu pilihan mouse yang digunakan, menu pilihan mouse yang dilakukan lagi sampai 3 kali, lalu lanjutkan dengan menu pilihan kegunaan sistem, menu pilihan partisi hard disk, menu konfirmasi pembuatan partisi hard disk, pesan kesalahan, kegagalan membuat partisi, dan selanjutnya seperti yang ada di PowerPoint. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.